Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fid din, arsyadani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini. Berkumpul bukan sekedar berkumpul, akan tetapi berkumpul dalam rangka mengkaji sunnah di antara sunnah beliau, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bacaan hadis dari kitab Bulughul Maram yang sebelumnya telah terputus dengan adanya ujian dan juga libur semester. Kita sudah sampai hadis tentang sifat salat. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis tentang doa istiftah. Diriwayatkan dari Wa'an Ali. Taib qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu inna dzalika fi sholati al-lail. An harfu jar Ali isim majrur Ibni Abi Talib. Abi majrurun wa alamatu jarrihi madza? Ya Hanif. Abi majrurun wa alamatu jarrihi madza? Ya, alamatu jarrihi ya. Limadha? Li'annahu min asma'i al-khamsah. Ibni Abi Talib. Talib kadzalika. Baik, limadha Abi majrur? Limadha, kenapa kita kasrohkan? Li'annahu mudhafun ilaih. Kadzalika Talib. Abi Talib, Abi mudhaf, Talib mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Radhiyallahu anhu. Jumlah i'tiradiyah, radiyah fi'il madhi bimakna al-amr, bimakna doa. Jadi fi'il amr, fi'il madhi itu tidak serta merta atau tidak pasti, tidak mesti diartikan dengan kata telah, tetapi bisa bermakna doa. Kayak syafaqallah, makanya fi'il madhi, tetapi fungsinya di situ adalah li ad-du'a, semoga Allah menyembuhkanmu. Barakallah, semoga Allah memberkatimu. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, dan lain sebagainya. Jadi fi'il di dalam bahasa Arab, fi'il madhi itu bisa juga kita gunakan untuk berdoa, seperti di kalimat-kalimat radhiyallahu anhu, rahimahullah, ghafarallahu lahu, hafizallahu, dan lain sebagainya. An Rasulillah syarun wa majrurun. Allah lafzul jalalah majrurun li'annahu mudhafun ilaih. Annahu
Mada harfun musyabbahun bil fi'li hu ismun anna. Kana fi'il naqis ismuhu dhamirun mustatir idza qama ila sholati qala. Nah, di sini yang jadi khabarnya dari kana itu adalah qala. Kana idza qama ila sholati qala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati ila qawli. Baik. Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri salat, beliau mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Wajjahtu fi'il madhi wa fa'iluhu dhamirun muttasil mabniun ala dham fi mahalli raf'i. Wajhiya maf'ulun bih. Wajhi itu ada apa itu namanya? Taib. Qabla dzalik wajhiya itu adalah maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi madza? Abdi wajjahtu wajhiya. Wajhiya maf'ulun bih wa alamatu nasbihi madza? Fathah. Azka fathah. Qala fathah sahih sahih. Thumma al-fathah zahirah am muqaddarah? Naam, al-fathah muqaddarah. Setiap isim yang bersambung dengan dhamir mutakallim, wajjah tu wajhi, di situ ada ya. Nah, i'rabnya adalah i'rab muqaddar. I'rabnya adalah i'rab muqaddar, mansub. Tetapi mansubnya adalah huruf apa? Mansubun bil fathah muqaddarah ala harfi ha. Wajhun itu satu kata. Nah, itu yang kita i'rab sebagai maf'ulun bih. Ya, kita i'rab sebagai dhamir muttasil fi mahalli jar mudhafun ilaih. Ya. Jazakallahu khairan katsiran. Lilladzi lam harful jar alladzi isim mabni, isim mausul mabniun ala as-sukun, lakinnahu fi mahalli jarri bi harfil jar. Alladzi fatara fi'il madhi as-samawat maf'ulun bih. Baik, Saladin fatara as-samawat maf'ulun bih. As-samawat maf'ulun bih. Ma'alamatuhu, tandanya apa? Tandanya kasrah. Limadha? Antum jangan ke depan, ngadap ke belakang antum. La ta'rif? Anta? Limadha? Li'annahu jama' mudzakkar. Jama' mudzakkar? Jama' muannas atau mudzakkar? Naam, jama' muannas salim. Fatara samawat ila qawlihi minal muslimin jarun wa majrur. Al muslimin majrurun. Alamatu jarrihi madza ya man? Hafaf. Al muslimin isim majrurun bi harfil jar min. Alamatu jarrihi madza? Ya, na'am. Alamatu jarrihi ya. Limadza ya Rafa? Ya Rafa. Ardi. Limadza? Mudzakkar salim. Na'am. Jama' mudzakkar salim majrurun dengan
ya. Wa alamatu jarrihi ya. Baik. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Baik. Setelah illa, kebanyakan domirnya itu adalah domir munfasil. Setelah kata illa, itu domirnya adalah domirun munfasil. Anta, ana, nahnu. Jadi bukan domir muttasil, tapi bisa juga domir muttasil, tapi jarang. Anta rabbi. Taib, anta di sini kita i'rab walaupun dia mabni isim, dia dhamirun munfasil mabniun ala al-fathi fi mahalli madza? Azam. Azam kelas 10 sekarang. Anta rabbi fi mahalli madza? Fi mahalli rafa. Fi mahalli rafi limadha? Farel. Halo. Anta. Sampai mana tadi? Anta. Dhamirun munfasil mabniun ala al-fathi fi mahalli rafi'i fa'il. Taib rabbi khabaruhu. Rabbi khabaruhu. Marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah muqaddarah ala al-akhir mana min dhuhurihi harakatil kasrah aridah limunasabati ya. Wa ana abduka, ana mubtada, abduka kadzalika khabaruhu ila akhiri. Baik. Ini merupakan salah satu di antara doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di riwayat yang lain dikatakan bahwa wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawat sampai Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih, itu dibaca ketika dalam salat tahajud saja. Wa fi riwayatin lahu inna dzalika fi salatil lail. Inna dzalika fi salatil lail. Dikatakan bahwa hadis ini, doa ini dibacakan hanya ketika salat malam saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayhatan qabla an yaqra fasa'altuhu faqala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wat thalji wal barad. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, an harfu jar abi isim majrurun bi isim majrurun wa alamatu jarrihi madza? Wa alamatu jarri madza ya ikhwan? Ma alamatu jarrihi? La ta'rif? Ya. La ta'rif? Ya, alamatu jarrihi ya. Limadha? Li'annahu min asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'ul khamsah. Kemudian Hurairata, kenapa tidak dibaca kasrah?
Hurairata, kenapa tidak dibaca kasrah? Rifai. Ya mudhafun ilaihi majrurun. Tetapi kenapa tidak dibaca kasrah? Ah? Isim? Kurang keras. Naam, isim ghairu munsharif. Mamnu' minas sarf. Tidak boleh dikasrahkan kecuali ada alif lamnya. Ya, Abu Hurairah, setiap ini kaidahnya, setiap nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah maka itu mamnu' minas sarf. Tidak boleh dikasrahkan. Hamzah contohnya. Maisarah itu juga nama laki-laki sebenarnya. Nah, itu ketika dijarkan harus dijarkan dengan fathah li'annahu ghairu munsharif radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kabbara, idza itu termasuk huruf termasuk asma'us syarat, tapi dia ghairu jazim, tidak menjazmkan fi'il mudhari. Kabbara lis-salati sakata hunaihatan. Hunaihah ini adalah dzarfuz zaman, sehingga kita baca fathah. Beliau berhenti sebentar saja, keterangan waktu, hingga kita baca fathah. Idzan dalam istilah lain kita sebutnya sebagai maf'ulun fihi. Kadzalika qabla itu kita i'rab sebagai maf'ulun fihi, dzarfu az-zaman. Bisa dzarfuz zaman, tapi sering sekali dzarfu az-zaman. Qabla an yaqra. An dan yaqra. An di sini adalah an masdariyah. Yaqra itu fi'il mudhari mansubu bi an wa alamatu jarri fathah wa fa'iluhu dhamirun mustatir. Baik. An dengan yaqra itu menjadi masdar muawwal. Sehingga nanti ketika kita i'rab, misalnya qabla di sini adalah apa itu namanya? Dzarf, yang mana dia juga sebagai posisinya sebagai mudhaf. Maka dicari mudhaf ilaihnya mana? Mudhaf ilaihnya di sini tidak ada kecuali adalah masdar muawwal. Wal masdar muawwal min an wa fi'il wa fa'il fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Fa sa'altuhu fa harfu ataf, sa'altuhu fi'il wa fa'il wa maf'ul. Sa'altuhu, sa'ala fi'il, tu fa'il, hu adalah mudhaf ilaih. Kalau kita i'rab secara terperinci, sa'ala fi'il madhi mabniyun ala as-sukun. Dalam riwayat lain fi'il madhi mabniun al fath al muqaddar. Silakan kalian pilih mana, itu terserah antum. Kemudian tu itu adalah dhamirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Hu kadzalika dhamirun muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi maf'ulun bihi. Faqala, jadi Rasulullah ketika setelah takbiratul ihram, sakata hunaihah, beliau berhenti sebentar. Kemudian sebelum beliau membaca Al-Fatihah, beliau membaca sesuatu. Kemudian ditanyakan oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, apa sebenarnya yang kamu baca? Faqala, Rasulullah menjawab, aqulu, saya mengatakan, Allahumma, ya Allah, ba'id baini wa baina khotoyaya. Ba'id huna fi'il amr. Jadi fi'il amr dari
wazan fa'ala yufa'ilu adalah fa'il. Qatala yuqatilu qatil. Ba'ada yuba'idu ba'id. Beda harokatnya saja antara fi'il madhi dengan fi'il amarnya. Kalau fi'il madhi difathahkan semua, kalau fi'il amarnya ain fi'ilnya dikasrahkan dan lamul fi'ilnya disukunkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Jauhkan aku antara aku dan kesalahanku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau telah menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ma di situ bisa kita i'rab sebagai mausul, bisa juga sebagai sebagai nakirah yang nanti mausul dengan ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian Allahumma naqqini, naqqa yunaqi, naqqi. Jadi fi'il amr dari kata fa'ala yufa'ilu, dari wazan fa'ala yufa'ilu adalah fa'il, naqqi. Nah, ketika ada fi'il yang terakhirnya itu adalah huruf illah, entah itu alif, ya atau wawu, di dalam fi'il amr maka itunya dihapus, huruf ilahnya dihapus. Jadi asal katanya adalah naqqa panjang, yunaqi panjang. Tapi ketika fi'il amr, ya-nya atau alifnya atau wawu di belakang itu dihapus, naqi pendek. Kemudian nun di sini itu adalah nunun wiqayah. Ini fi'il ketika dia bersambung dengan domir mutakallim, domir ya mutakallim, naqini ya di sini, maka dia harus diselingi dengan nun yang kita sebut dengan nun wiqayah, naqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbu al-abyadu minad danas. Sebagaimana dibersihkannya, yunaqqa ini adalah fi'il mabniun lil majhul, fi'il majhul. Nuqqiya yunaqqa, fi'il majhul. Atau idan, karena dia fi'il majhul yang tidak disebutkan fa'ilnya, bukan berarti tidak ada fa'ilnya atau tidak diketahui fa'ilnya, akan tetapi tidak disebutkan saja. Yunaqqa thawbu idan thawbu naibu fa'il, naibu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Al-abyad na'at, atau kita sebut juga dengan sifat, sifatun li athawb marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Minad danas jarun wa majrur. Allahumma ghsilni dari kata ghasala yaghsilu, dari wazan fa'ala yaf'ilu. Nah, fi'il amarnya adalah if'il, wazannya adalah if'il, dan di sini adalah igsil. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika fi'il amr, fi'il entah fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, kemudian ketemu dengan ya untuk mutakalim, itu harus dikasih nun wiqayah. Nah, ini nun di sini adalah nun wiqayah. Kemudian ya itu adalah dhamir muttasil fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Min khotoyaya jarun wa majrurun bil ma'i, kadzalika jarun wa majrur wasalji wal barad ma'tuf ala al ma', dua-duanya. Taib. Jarun wa majrur syibhul jumlah itu sebenarnya harus dikaitkan dengan suatu fi'il atau yang memiliki makna dengan fi'il. Nah, di sini ada igsil. Min khotoyaya adalah berarti muta'alliqani bi igsil. Kadzalika bil ma'i wasalji wal barad itu muta'alliq bi igsil.
Taib, hadisun muttafaqun alaih. Nah, ini muttafaqun alaih, jadi silakan diamalkan doa iftitah ini. Dan isinya sangat baik, sangat bagus sekali. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa kita sebagaimana jarak antara timur dan barat. Kemudian membersihkan kita sebagaimana baju putih itu dibersihkan dari kotoran, dan seperti supaya Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita dari kesalahan-kesalahan sebagaimana sucinya dengan air atau air salju ataupun air es. Hadisun muttafaqun alaih. Itu tadi dua hadis yang berkaitan dengan doa istiftah. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, khalifah kedua kaum muslimin setelah Abu Bakar. Annahu kana yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis ini mauquf. Masih ingat hadis mauquf apa? Hadis mauquf kelas 10 yang sekarang sudah kelas 11. Hadisun mauquf sudah belajar? Tidak sampai ke Rasul. Hadisnya sanadnya bersambung sampai siapa? Naam. Hadis yang silsilah sanadnya itu bersambung hingga sahabat. Kalau hadis ini bersambung kepada Rasulullah, maka itu disebut hadisun marfu'. Ya, dibedakan nanti istilah marfu' dengan hadis mauquf. Marfu' dalam istilah nahwu berbeda dengan marfu' istilah hadis. Taib, rawahu Muslim bi sanadin munqati. Nah, rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi di dalam sanadnya itu ada yang terputus. Wa Daruqutni mausulan wa huwa mauquf. Sedangkan Imam Daruqutni meriwayatkan hadis ini secara mausul, bersambung kepada Umar bin Khattab. Wa huwa mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwuhu an Abi Sa'id Al-Khudri. Yang semisal dengan itu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an indal khamsah. Diriwayatkan secara marfu' oleh imam yang 5. Siapa saja? Masih ingat? Ada yang masih bisa menyebutkan? Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Selain Bukhari, Muslim. Yang pertama selain Bukhari, Muslim, kemudian ditambah Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa fihi, selain hadis yang di atas, hadis tentang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi di dalam riwayat Muslim hadisnya munqati, kemudian dalam riwayat Daruqutni hadisnya mauquf. Dalam riwayat imam yang lain, imam yang khamsah yang tadi kita sebutkan, hadis ini adalah hadis marfu' yang sahih. Wa fihi, dan di riwayat tersebut ada tambahan, wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan Rasulullah setelah takbir, setelah membaca doa tadi, kemudian berta'awudz. Bunyinya seperti apa? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa
fihi. Jadi ta'awud itu bisa lafadznya sesuai yang ada di Al-Qur'an, Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa juga menggunakan hadis ini. A'udzubillahi as-sami'al alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian hadis berikutnya hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bit takbir wal qiraah bi alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sah wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik wa kana idza rafa'a minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima wa kana idza rafa'a minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisa wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajul dhira'aihi iftirasha as-sab' wa kana yakhtimu as-shalah bit taslim akhrajahu Muslim wa lahu illah. Baik, hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah membuka salat itu dengan membaca takbir, dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Beliau membaca doa, membaca takbir. Wal qiraah, sedangkan bacaan, maksud bacaan di sini adalah bacaan surat. Itu beliau mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika antum jaharkan, maka yang antum mulai yang pertama kali adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini di dalam salat jahriyah berdasarkan riwayat hadis Aisyah ini. Baik, wal qiraata. Kenapa kita baca fathah? Qiraata. Faiz. Qiraata. Limada? Maf'ulun bih. Baik, maf'ulun bih. Fi'ilnya mana? Naam, fi'ilnya yastaftihu. Yastaftihu as-salata bi at-takbir. Di situ ada wawu, wawunya adalah wawul ataf, sehingga hukumnya mengikuti kalimat sebelumnya, yaitu shalah. Al-qiraah ma'tufun ala as-shalah. Alhamdu. Baik, bi di sini ada harful jar. Tetapi kenapa alhamdu? Kenapa kita bacanya alhamdu bukan alhamdi? Padahal sebelumnya ada huruf jar. Askar. Rafi. Habibur Rahman. Limada? Abdi. Ayat. Ada jawaban yang lebih memuaskan lagi? Raid. Ya. Taib. Ada, jadi gini, huruf jar mau dimanapun letaknya itu mesti akan memajrurkan kata setelahnya. Namun terkadang kita menyebutkan kata setelah huruf jar
itu ala sabilil hikayah. Maksudnya apa? Ya kita ucapkan sebagaimana aslinya tanpa didahului huruf jar. Alhamdulillahi rabbil alamin ala sabili al hikayah. Bisa juga dengan kita langsung majrurnya adalah jumlah ismiyah nanti. Jadi isi majrurnya ba huruf jar, maka majrurnya mana? Fi mahallil jar, dan i'rabnya adalah kita i'rab al jumlah al ismiyah fi mahalli jar. Nah, bukan lagi kata karena apa? Karena ini kita hitungnya satu kata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, wa kana idza raka'a lam yushis ra'sah, yushis majzum bilam wa alamatu jazmihi as-sukun, ra'sahu maf'ulun bihi. Wa lam yusawwibhu, lam harfu jazm, yusawwibhu fi'il mudhari' majzumun. Walakin baina dzalik wa kana idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Yastawiya itu mansub bi madza? Bi an mudmarrah wujuban ba'da hatta yastawiya, an mudmarrah ba'da hatta. Qa'ima ma i'rabuhu? Kita i'rab sebagai apa? Tamyiz atau hal? Baik. Yastawiya qa'imah. Ana kurang paham juga. Qa'imah bisa jadi kita i'rab sebagai hal. Ana lebih condong ini di i'rab sebagai hal. Hal dari fa'il. Hatta yastawiya huwa qa'imah. Wa kana idza rafa'a minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Yaqulu at-tahiyyata. At-tahiyyah di sini adalah maf'ul bih dari fi'il yaqulu. Yaqulu at-tahiyyata. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra, rijla maf'ulun bih, yusra na'at au sifah. Wa yansibu al-yumna, yumna maf'ulun bih kadzalik. Wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha. Taib. An masdariyah mabniun ala sukun, yaftarisha fi'il mudhari' mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. An wal fi'il wa fa'iluhu fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Yanha itu membutuhkan fa'il. An yaftarisha itu adalah maf'ulnya. Yanha itu membutuhkan maf'ul. Ay yaftarisha adalah maf'ul bih. Ar-rajulu fa'il. Dira'aihi maf'ulun bih dari kata yaftarisha. Iftirasha itu adalah maf'ul mutlak dari kata yaftarisha. Yaftarish. Iftirasha as-sabu' yang menjelaskan tentang jenis. Iftirasha as-sabu' namanya maf'ul mutlak, itu bisa untuk menjelaskan jenis, bisa menjelaskan adat, juga bisa menjelaskan apa lagi? Nau, kalau enggak salah itu. Wa kana yaqtimu as-salabi at-taslim. Taib. Rasulullah memulai membaca dengan alhamdu. Kemudian idza raka'a, apabila beliau ruku', lam yushis ra'sah, beliau tidak mengangkat kepalanya, wa lam yusawwibhu, tidak juga mendungkukkannya, menurunkannya, walakin baina dzalik, akan tetapi sejajar.
Wa kana idza rafa'a minar ruku', idza apabila rafa'a beliau mengangkat atau beliau berdiri dari ruku', lam yasjud, beliau tidaklah sujud hatta yastawiya qa'imah, sebelum beliau berdiri tegak. Beliau tidak akan sujud kecuali beliau tegak terlebih dahulu. Yastawiya, terpenuhi berdirinya. Mutmainnah dulu. Tumakninah dulu. Wa kana idza rafa'a minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Begitu juga setelah beliau sujud, kemudian bangkit dari sujud, beliau tidak langsung sujud, akan tetapi beliau menyempurnakan dulu duduknya. Belum sempurna beliau tidak sujud, sampai sempurna dulu duduknya, baru beliau mulai duduk. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyah. Beliau setiap 2 rakaat membaca doa tahiyat, duduk tahiyat. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra. Beliau membentangkan. Jadi ini apabila diibaratkan kaki, beliau membentangkannya. Dibuat untuk tempat duduk. Wa yansibu al-yumna. Yansib itu mengangkat. Sebagaimana antum doa, antum duduk iftirash. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Beliau melarang duduk uqbah. Uqbatu asyaitan. Wa yanha an yaftarisha ar-rajul dira'aihi iftirasha as-sabu. Beliau juga melarang seseorang untuk meletakkan diraknya itu dari jari sampai dengan siku. Wa yanha ay yaftarisha dira'ahi iftirasha as-sabu. Jadi jangan sampai posisinya itu sebagaimana posisi hewan buas, duduknya singa. Antum bisa lihat duduknya singa seperti apa. Nah, itulah yang dilarang. Jangan seperti antum sampai kita duduk menyerupainya. Wa kana yakhtimu shalah bi at-taslim. Beliau menutup salat dengan membaca taslim. Taib. Akhrajahu Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu illah. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini ada illahnya. Ada illah. Ma makna illah? Fi istilah, fi mustalah hadis. Ayo kelas 12. Diingat-ingat pelajarannya illah. Yang ingat angkat tangan. Ya, ada cacat. Apa maksud dari cacat? Terjemah letterleknya adalah cacat. Cacatnya apa? Yang dimaksud dengan cacat di dalam ilmu hadis itu apa? Terputus. Baik. Bedanya dengan hadis munqati itu apa? Ayo kelas 12. Boleh diskusikan coba. Ya, kalau ilmu hadis memang kita sebenarnya butuh proyektor. Butuh proyektor untuk menjelaskan di mana ilahnya. Ilah itu adalah suatu kecacat, benar cacat, yang tidak terlihat secara langsung, tidak bisa dilihat secara langsung. Hanya orang-orang yang sudah mendalami ilmu hadis yang bisa mengetahui ilahnya. Kalaupun kita mengetahui di situ ada ilahnya, karena kita telah membaca kalam ulama bahwa di sana ada ilahnya. Namun ketika kita lihat hadis itu secara langsung,
kita amati riwayat hadis ini diriwayatkan oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan. Itu tidak, kita akan kesulitan menemukan cacatnya. Kelihatannya sanadnya itu bersambung, tapi ternyata hadisnya itu munqati. Bisa munqati atau bisa yang lainnya. Contoh misalnya, di kelas antara Abdi dengan Aska, beliau hidup satu masa, dua-duanya hidup di dalam satu masa dan mungkin untuk bertemu, akan tetapi ternyata mereka tidak pernah bertemu sama sekali. Nah, ini misal ya, tidak pernah bertemu sama sekali. Kemudian ada seseorang yang meriwayatkan dari Azka, diriwayatkan dari Abdi, diriwayatkan dari fulan sampai Rasulullah. Kalau kita melihat bahwa Azka mungkin saja bertemu dengan Abdi, sehingga kita akan menghukumi hadisnya sebagai hadisun yang sahih. Akan tetapi di sana ada Rafi misalnya. Rafi tahu kalau Azka itu tidak pernah bertemu dengan Abdi. Akhirnya mengatakan hadisnya dhaif. Karena di situ ada ilah bahwa Azka tidak pernah bertemu dengan Abdi meskipun dia satu zaman, satu masa. Nah, itu nanti akan kalian pelajari di pelajaran hadis untuk lebih lanjutnya. Dan banyak lagi masih tentang ilah di dalam ilmu hadis, itu perlu pelajaran dan juga waktu yang sangat panjang. Wa ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza iftataha shalah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Muttafaqun alaih. Ini hadis berkait dengan mengangkat tangan ketika takbir. Kana yarfa', kana naqis, fi'il naqis, wa fa'il wasmuhu dhamirun mustatir taqdiruhu huwa ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa fi mahalli atau jumlah fi'liyah fi mahalli nasbi khabar kana. Yarfa'u yadaihi, yadaihi mansub, limadha? Li'annahu maf'ulun bih min fi'il yarfa'. Yarfa' yadaihi hatta hadwa mankibai. Hadwa ini dzarfu makan. Hadwa mankibai, sejajar, tempatnya itu adalah sejajar dengan mankibai. Mana mankibai? Pundak. Hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Tempatnya yang pertama ketika beliau iftitah, beliau takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku', ketika ingin ruku'. Wa idza rafa'a minar ruku', dan ketika mengangkat atau berdiri tidak, beliau mengangkat tangan. Hadis muttafaqun alaih. Jadi tidak ada di sujud, tidak diangkat juga ketika berdiri dari atau bangkit dari sujud. Bangkit menuju rakaat berikutnya bagaimana? Itu juga tidak mengangkat kecuali di rakaat kedua. Itu nanti hadisnya adalah hadis yang lain. Wa fi hadis Ahmad inda Abi Dawud
Taib, afwan. Wa fi hadis Abi Humaid an Abi Dawud yarfa'u yadayha hatta yuhadiya bihima min mankibaihi thumma yukabbir. Di riwayat Abi Humaid di hadis ini di dalam kitab Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima. Lafadznya adalah yuhadiya bihima man kibai thumma yukabbir. Nah, hampir mirip. Kemudian wali Muslim an Malik bin Huwairis an Malik ibni al-Huwairis radhiyallahu anhu nahwu hadis Ibni Umar walakin qala hatta yuhadi bihima furu'a udunaihi hatta yuhadi bihima furu'a udunaihi, sampai beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan ujung kedua telinga beliau. Ila furu'i udunai, jadi sampai ujung telinga, ujung kedua daun telinga. Nah, itu ada dua riwayat hadis, silakan mau diamalkan yang mana. Bisa sampai pundak, bisa juga sampai sejajar dengan telinga, kedua telinga ujungnya. Wa an Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu anhu qala salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Hadis dari hadis Wa'il. Hadis Wa'il bin Hujrin. Beliau berkata, "Shallaitu, saya salat ma'an Nabi, bersama Nabi, fa wada'a, beliau meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna, tangan kanan, ala yadihi, di atas tangan kirinya, al-yusra, ala sadri, di atas dada." Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik, di sini hadisnya masih diperselisihkan kesahihannya. Secara sanad, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif. Nanti itu silakan coba dikaji lagi apakah di sana ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan hadis ini atau tidak. Ya. Karena di sana ada hadis-hadis dhaif yang mana ketika saling berkumpul jadikan satu, saling menguatkan, akhirnya menjadi hadis hasan li ghairi. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Ini hadis yang berkaitan dengan membaca Al-Fatihah. Hadisnya muttafaqun alaih. Ubadah bin Samit, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah bersabda, la salata, la nafiyah lil jinsi, as-salata mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbi, ismu la, liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Liman, siapa yang tidak ada salat baginya, siapa yang salatnya itu tidak dianggap sah. La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, yaitu orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, di dalam setiap rakaat. Hadisnya
muttafaq alaih. Jadi Al-Fatihah itu dikatakan rukun salah satunya dengan berdalil dengan hadis ini, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Hadisun muttafaqun alaihi wa fi riwayat Ibnu Hibban wa Daruqutni la tujzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihati al-kitab. Tujzi fi'il mudhari dari ajza'a yujzi'u, af'ala yuf'ilu, salatu fa'il, fa'ilnya dari kata tujzi. La tujzi'u as-salatu, la tujzi'u shalah, la yuqra'u fiha bi Fatihal kitab. La di sini adalah la nafiyah, la nafiyah, sehingga dia yuqra' itu tidak majzum, yuqra' itu tetap marfu. Fiha bi Fatihati al-kitab, Fatihal kitab jarun wa majrur, al-kitab mudhafun ilaih. Wa fi ukhra li Ahmad, di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Rasulullah juga bersabda, apakah kalian juga membaca Al-Fatihah di belakang imam kalian? La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apa mungkin kalian juga membaca di belakang imam-imam kalian? Qulna na'am. Ya, kami membaca surat Al-Fatihah tersebut di belakang imam kami. Membaca surat. Baik, afwan, membaca surat. Qala la taf'alu. Jangan membaca Al-Qur'an di belakang para imam illa bi Fatihatil kitab, kecuali membaca surat Al-Fatihah saja. Fa innahu la salata liman lam yaqra bihima. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Jangan kalian sekali-kali lakukan hal tersebut kecuali untuk membaca surat Al-Fatihah bi Fatihatil kitab. Fa innahu, karena sesungguhnya itu la salata, tidak ada salat bagi liman lam yaqra biha, orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah tersebut. Ikhwan fiddin arsyadani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan majelis kita kali ini hingga hadis ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan yang semoga lebih kondusif lagi. Barakallahu fikum. Naqtadim bidua kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.